Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Ibu Waka, beserta staf pimpinan OSIS. Terima kasih atas kehadirannya di kegiatan pemetaan aset di SMA Negeri 13 Depok, Bapak Ibu sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan langsung memetakan aset, kemudian langsung eh, menuliskannya dalam bentuk program kerja untuk kita langsung masukkan ke RKS. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat penting untuk disinkronkan dengan rapot mutu sekolah ini. Ya, masih ada ya datanya kemarin. Jadi nanti rapot mutunya rekomendasinya apa, kemudian programnya apa. Jadi nanti mungkin per bidang nanti kita akan bagi. Kalau ada pengusulan program itu harus yakin dia nyantolnya ke rekomendasi mana ya. Bisa kemudian yang boleh kan sudah kita paham itu workshop, mungkin workshop yang mendatangkan Narasumber. narasumber dari luar, boleh pengawas dengan Iya, iya, iya. PAT workshop. Workshop apa gitu, workshop penulisan, penyusunan soal bisa dihidupkan lagi blog LDKS, KDKS. Iya, OSIS. Iya, kita Tidak ada aku siswa juga enggak. cerita siswa semua ya. Pensi. Triwulan. Pensi. Kan nggak susah banget begini. Pensi siswa semua. Jadi siswa mulai ya paling Ada di situ. Nah, nanti saya buka ada beberapa kegiatan yang tidak saya Kegiatan harusnya bersih. dikasihkan itu bisa Wah, diganti bersih. pekerjaannya. Tenang bersama siswa. Tenang bersama siswa. Jadi karena siswa. Ya, tuh. Siswanya dapat, tapi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu Indah selaku Wakakurikulum SMA Negeri 13 Depok dan Pak Zumarianto dari BKB Nurul Fikri. Ya. Terima kasih sudah menghadiri undangan untuk membahas tentang pemetaan aset Pak ya. Baik. Terkait potensi kelas 12 untuk lolos di perguruan tinggi negeri. Kemarin kita sudah punya program psikotes Pak ya. Apa namanya? MBPJ ya. Iya. Matriks bantu pemilihan jurusan. Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan Pak Zumar gimana kemarin pemetaan potensi dari siswa-siswa kita. Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Sarula, Bu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, terima kasih pada Pak Sarula, Pak Bu Indah, Pak Wakakurikulum ya. Pak Sarula selaku bendahara sekolah. Ya, alhamdulillah kami hari ini diundang ya dalam acara evaluasi ya terkait dengan kerjasama ya, kegiatan kerjasama yang sudah berjalan, yang mana ada beberapa kerjasama yang alhamdulillah bisa disepakati di SMA 13 Depok. Nah, yang pertama adalah kerjasama ini memang fokusnya untuk kelas 12 terkait bagaimana target untuk bisa lulus di perguruan tinggi negeri ya. Nah, untuk yang pertama adalah SNBP. Ya. Nah, SNBP itu di program kami yang sesuai yang sebelumnya kami tawarkan bahwa ada program terkait dengan analisis data dan rekomendasi jurusan. Yang mana memang untuk SNBP ini didasarkan dari rapot ya, nilai rapot ya. Prestasi sekolah ya, nilai rapot maupun prestasi yang lainnya. Nah, hal ini alhamdulillah kemarin sudah berjalan bahwa sudah ada data ledger yang diberikan dari sekolah, kemudian kami input dan kami olah. Nah, sehingga kemarin keluar rekomendasi jurusan. Nah, ini penting Bapak Ibu bahwa
untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, khususnya di SNBP, tentunya harus kita melakukan perencanaan atau strategi yang matang gitu. Nah, yang pertama adalah bagaimana rekomendasi itu betul-betul nanti harapannya bisa diikuti oleh semua siswa ya Pak ya, semua siswa maupun orang tua. Nah, ternyata kemarin dalam perjalanannya alhamdulillah respon sangat positif Orang dari tua. orang tua. Orang tua. Jadi banyak yang hadir Bu. Iya. Jadi rata-rata kemarin banyak yang hadir gitu. Ya, karena mau tahu bagaimana. Ya, nah dalam proses konsultasi itu memang sangat dinamis juga Dinamis, ya. ya. Artinya orang tua Banyak juga hal. banyak punya ekspektasi Iya. atau harapan yang lumayan tinggi Pak. Iya. Iya, iya. Nah, Banyak sisi juga. kalau dilihat dari data, alhamdulillah setelah pengumuman tanggal 28 Maret kemarin keluar hasil dari progresnya memang ada peningkatan, tapi memang tipis gitu Iya. ya. Nah, tapi secara progres peningkatan kalau di jalur SNBP kuota sendiri kan sangat terbatas. Dengan peningkatan 6 atau 7 Iya. siswa itu sudah positif lah bahasanya. Karena nanti di tahun depannya itu bisa meningkat lagi gitu loh. Karena memang kuotanya Ya. banyak ya. Kalau dilihat dari rataan yang di DKI, sekolah-sekolah notabene sekolah bagus ya, itu kisaran angkanya 35 siswa sampai 40. Nah, kemarin masih banyak di bawah rataan. Artinya PR kita dari kelas 10, kelas 11 itu digenjot lagi. Tapi harus ada sosialisasi ya sebenarnya. Iya. Dari Iya. kelas 10 dari pihak BKB ya, Nurul Fikri ya. Bisa. Maksudnya memang sebenarnya ini prosesnya bukan proses instan yang Betul. baru diketahui di kelas 12. Jadi bukan hanya sekedar gini Bu. Kalau menurut kami itu bukannya sekedar nanti di ujung Pas kelas kelas 12 baru kita mulai diminta ya. untuk merekomendasikan. Iya, Kan? mulai dari kelas 10. Iya, kelas 10 itu nanti untuk nilainya Kayak betul-betul didampingi digenjot terus ya. terus gitu. Bahkan nanti untuk informasi terkait dengan jurusan, dengan PTN, kemudian bimbingan karirnya seperti apa, siswa juga harus paham Dari awal. dari awal. Jadi mereka sudah merencanakan, Iya. membuat planning gitu, Strateginya juga strateginya dari dari awal. awal. Nah, memang seperti itu. Iya, seharusnya ya. Seharusnya, cuma Idealnya begitu. idealnya seperti itu. Maka nanti di beberapa sekolah kami mensosialisasikan bahwa pentingnya belajar Iya. dari kelas 10. Iya. Karena benar pintu jalur PTN itu kan sudah jelas, ada SNBP jalur prestasi rapor, kemudian untuk SNBT tes tulisnya, terakhir mandiri. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya jika nanti diizinkan untuk terjalin kerjasama, ya nanti bisa kami bantu untuk sosialisasinya untuk kelas 10-nya. Nah, seperti itu. Nah, yang sesuai yang kemarin kami tawarkan terkait dengan pengenalan informasi sejak dini. Iya. Nanti berupa di seminar, bisa langsung. Kalau kemarin kan di studio ya Bu ya. Harapannya memang kita bisa interaktif Iya. gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa ada pelaksanaan terkait dengan informasi seleksi PTN baik kelas 10, kelas 11. Nah, seperti itu. Kelas 12 yang udah telat ya. Iya. Ini hasil analisis sederhana kami nih. Baik. Iya. Jadi yang orange itu yang keluar dari rekomendasi. Iya. Tapi memang kayaknya keluarnya karena lebih turun. Nih, Cari aman. Matematika UI. Iya. Sebenarnya direkomendasikan matematika UI, Iya. tapi dia pindah ke fisika IPB atau Iya. minimal setara lah, nggak naik dia. Tapi dia diterima. Diterima. 89, iya 89 ya Pak ya, 87, 88. Ini yang diterima Pak ya? Iya, terus ini yang apa nih? Dia milih IPB biologi lolos, tapi dia di UNJ rekomendasinya kayak gitu-gitu. Biologi juga. Iya, ini IPB matematika tapi dia milihnya Unsika, tetap diterima. Karena mungkin masih Tapi rekomendasinya justru malah lebih tinggi ya. Iya, dia mungkin rekomendasinya lebih tinggi tapi dia malah setara, pindah tapi tetap setara atau bahkan Iya. di bawahnya.
Yang lain, yang lain sesuai baik. Kalau yang lain hijau ini dia ngikutin. Sesuai ya. Jadi ada 3 Oh, ini sesuai. beda juga. Di sini ada 18 Pak. Iya, ini 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan ada kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Syahrul sebagai calon guru penggerak. Ya, beliau ada penugasan mengenai pemetaan aset di SMA Negeri 13 Depok. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa memberikan kontribusi pada kegiatan Pak Syahrul ini. Silakan Pak Syahrul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sekilas tentang pemetaan aset sebagai bagian penugasan saya di modul 3.2, yaitu kalau judul modulnya adalah pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, ini perkenalkan saya, kemudian ada baik aset Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan satu hal yang saya pelajari di guru penggerak, bahwa ke depan dan sekarang mungkin kita sudah bergeser dari cara pandang pengembangan sekolah berdasarkan berbasis masalah ya. Biasanya kita kan ada masalah dulu, baru kita telaah, baru kita cari solusinya. Nah, sekarang sudah mulai bergeser yang namanya PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi sudah positif. Kalau kemarin kita masih negatif, yang bermasalah dulu dilihat, baru cari solusinya. Kalau sekarang langsung kita lihat potensi apa yang ada, kita fokuskan pikiran. Di modul yang saya pelajari Bapak Ibu sekalian ada 7 aset yang bisa kita pandang. Yang pertama aset manusia, sama-sama kita paham ya, manusianya. Kemudian aset sosialnya, lingkungannya seperti apa, mendukung tidak, karena itu sangat berpengaruh bagi pengembangan sebuah komunitas. Kemudian agama dan budayanya juga, akur tidak, damai tidak, toleran tidak, itu sangat penting juga. Kemudian fisiknya, nah itu bisa kita lihat, lingkungannya, dan termasuk aspek politiknya Bapak Ibu sekalian. Harus kita lihat apa potensi yang bisa kita ambil dari aspek politik. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah aspek finansial. Nah Bapak Ibu sekalian, ini 5 menit video. Kita lihat perbandingan antara defisit based thinking versus aset based thinking. Ini lagi rapat perpisahan nih Pak Lisep. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita ini defisit based thinking. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah.
kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Oke, sekarang kita lihat aset based thinking. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumbai-rumbainya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang mewarnai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bu Tami pilih yang mana Bu Tami? Aset dong. Kenapa Bu Tami? Positif banget. Dan idenya mengalir ya Bu Tami. Siapa lagi? Energi positifnya keluar ya. Jadi pentingnya pemimpin rapat nanti Bapak Ibu sekalian menularkan ya. Jadi kalau lagi kurang bagus idenya, kira-kira mau menurunkan semangat orang lain, mending diam gitu ya. Kayaknya begitu ya, supaya biar yang lain dulu yang positif muncul, nanti semua akan ikut. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, salam merdeka belajar. Bapak Ibu sekalian, minta tolong, sudah saya bagikan link di grup. Nanti dituliskan Bapak Ibu sekalian kira-kira aset apa yang ada di sekolah ya. Bebas Bapak Ibu sekalian, dari 7 poin tadi silahkan inputkan, nanti kita analisis. Diisi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, thank you. Nah, sekarang saya minta perwakilan satu orang dari bapak-bapaknya dan satu dari ibu-ibunya Bapak Ibu sekalian. Siapa nih yang bapak-bapaknya? Pak Alisep ya. Baik, terima kasih Pak Sarul. Aset yang ada di sekolah kita yang pertama tadi siswanya banyak. Jadi ini aset bagi kita bagaimana mengoptimalkan jumlah siswa ini dengan kemungkinan nanti anak kita bisa masuk perguruan tinggi atau juga bisa memanfaatkan dari jumlah siswa dengan juga orang tua siswa, karena potensi orang tua siswa sangat memungkinkan untuk kita menjadi sekolah yang lebih besar lagi. Iya. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Guru-gurunya. Saya lihat di sekolah kita ini memiliki guru-gurunya ini memiliki kompetensi yang luar biasa,
Kemudian yang kedua memiliki heterogen budaya dan suku bangsa. Jadi di sini itu kumpul Indonesia ada di SMA 13. Ini bisa menjadikan kita bisa lebih memahami toleransi dalam bersikap dan berperilaku. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.